Persidangan Ammar Zoni memasuki fase paling krusial. Nama kekasihnya, Dr. Camelia, disebut dan terseret sebagai saksi kunci, menimbulkan kemarahan Ammar yang luar biasa. Jaksa menghadirkan bukti percakapan WhatsApp dan keterangan medis, menuduh keterlibatan Ammar dalam pengobatan dengan implikasi hukum dan finansial. Di tengah sorotan publik dan ruang sidang yang tegang, kebenaran kini diuji bukan hanya oleh fakta, tetapi juga oleh hubungan pribadi yang kini menjadi pusat perdebatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Saya berdiri tepat di belakang kursi terdakwa ketika palu hakim diketukkan untuk membuka sidang. Bunyi itu pendek, keras, dan tidak memberi ruang bagi tafsir. Di ruang sidang pengadilan negeri yang siangnya terasa pengap, suara palu itu seperti penanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Ada sesuatu yang akan digerakkan. Ada arah yang akan dibelokkan. Saya menarik napas perlahan. Di hadapan saya, Ammar Zoni duduk dengan punggung tegak. Wajahnya tenang, nyaris datar. Tidak ada gestur berlebihan. Tidak ada upaya memainkan ekspresi. Sebagai kuasa hukum, saya sudah cukup lama mendampingi klien dalam situasi genting. Saya tahu, ketenangan semacam itu sering kali disalahartikan. Padahal justru di sanalah tekanan bekerja paling keras, diam-diam, tanpa suara. Hakim memeriksa kelengkapan sidang. Jaksa penuntut umum berdiri, menyampaikan agenda pemeriksaan saksi. Nada suaranya stabil, seolah tidak sedang memegang kunci yang dapat mengubah peta perkara. Namun ketika satu nama disebutkan, udara di ruang sidang terasa mengeras. Dr. Camelia. Nama itu diucapkan pelan, nyaris tanpa penekanan. Tetapi dampaknya menjalar cepat. Saya melihat beberapa kepala di bangku pengunjung terangkat bersamaan. Pulpen wartawan berhenti di udara. Kamera yang sejak tadi bergerak santai kini menetap pada satu titik. Saya merasakan perubahan atmosfer itu secara fisik. Seperti suhu yang turun mendadak, padahal pendingin ruangan tidak disentuh siapapun. Sebagai pengacara Ammar Zoni, saya paham betul makna kemunculan nama tersebut. Ia bukan sekadar saksi. Ia adalah simpul. Titik temu antara narasi medis, relasi personal, dan dugaan hukum yang sejak awal kasus ini bergulir telah menjadi konsumsi publik. Hari itu, simpul itu hendak ditarik. Saya melirik ke arah Ammar. Ia tidak menoleh. Tatapannya lurus ke depan, mengarah pada majelis hakim. Namun rahangnya mengeras sesaat, lalu kembali rileks. Bahasa tubuh kecil, tetapi cukup bagi saya untuk membaca bahwa ia menyadari betul posisi hari ini. Sidang berlanjut. Jaksa mulai memaparkan konteks pemeriksaan saksi. Tidak terburu-buru. Tidak agresif. Justru itu yang membuat saya semakin waspada. Dalam perkara besar, tekanan jarang datang dalam bentuk bentakan. Ia hadir dalam kalimat rapi, susunan logis, dan jeda yang diperhitungkan. Saya membuka berkas di hadapan saya. Lembar demi lembar sudah saya kenal di luar kepala. Namun saya tetap membaca ulang, memastikan tidak ada detail yang luput. Di ruang sidang, satu kata yang terlewat bisa berubah menjadi celah yang melebar. Nama Dr. Camelia kembali disebut. Kali ini dalam konteks hubungan profesional dengan Ammar. Jaksa menegaskan bahwa kesaksian ini penting untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pengobatan terdakwa. Kata penting itu digantung di udara. Sebagai praktisi hukum, saya terbiasa dengan kata-kata yang syarat kepentingan. Tidak semua yang disebut penting benar-benar menentukan. Tetapi saya juga tahu, publik seringkali memaknai kata itu sebagai isyarat bahwa sesuatu yang besar akan diungkap. Saya menatap sekeliling ruang sidang. Bangku pengunjung penuh. Ada yang datang dengan rasa ingin tahu. Ada yang membawa prasangka. Ada pula yang sekadar ingin memastikan rumor yang selama ini beredar menemukan bentuknya di ruang pengadilan. Persidangan ini bukan hanya arena hukum. Ia telah berubah menjadi panggung sosial, tempat opini diproduksi bahkan sebelum fakta selesai dibedah. Hakim mengingatkan agar sidang berjalan tertib. Saya mengangguk kecil, lebih kepada diri sendiri.
Tertib di ruang sidang tidak selalu berarti tertib di luar. Apa yang terjadi di ruangan ini akan keluar dalam berbagai versi, terpotong-potong, dibumbui tafsir, lalu dikonsumsi publik sebagai kebenaran instan. Itulah beban terbesar perkara ini. Saya kembali memusatkan perhatian ke depan. Sebagai pengacara, tugas saya bukan melawan opini dengan opini. Tugas saya adalah memastikan bahwa proses berjalan sesuai hukum, bahwa setiap bukti diuji, setiap kesaksian ditimbang, dan setiap dugaan dibuktikan, bukan diasumsikan. Ketika hakim mempersilakan jaksa melanjutkan, saya tahu, hari ini adalah awal dari fase yang lebih tajam. Fase di mana perkara ini tidak lagi hanya bicara tentang pasal dan ancaman hukuman, melainkan tentang bagaimana seseorang diposisikan di hadapan publik. Nama Dr. Camelia telah disebut. Dan sejak detik itu, arah sidang tidak lagi sama. Sidang tidak langsung memanas. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Setelah nama Dr. Camelia disebut dan dicatat resmi dalam agenda pemeriksaan, jaksa tidak segera melompat pada tuduhan atau kesimpulan. Ia memilih jalan yang lebih tenang, lebih sistematis. Seolah ingin membawa semua yang hadir berjalan perlahan, tanpa sadar, menuju satu arah tertentu. Saya tetap berdiri di posisi saya. Berkas terbuka. Pulpen di tangan. Setiap kalimat saya dengarkan dengan penuh kewaspadaan. Jaksa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Tentang kondisi kesehatan Ammar. Tentang alasan ia menjalani pengobatan. Tentang jalur komunikasi yang digunakan. Semua terdengar wajar. Bahkan nyaris normatif. Namun saya tahu, pertanyaan hukum jarang berdiri sendiri. Ia selalu disusun berlapis, menunggu momen untuk disatukan menjadi narasi besar. Ruang sidang terasa lebih senyap dari sebelumnya. Tidak ada suara kursi digeser. Tidak ada bisik-bisik berlebihan. Para pengunjung seakan memahami bahwa setiap kata yang meluncur ke udara sedang ditimbang, bukan hanya oleh hakim, tetapi juga oleh publik yang kelak membaca ringkasannya. Ammar duduk tenang. Tangannya terlipat di atas meja. Ia tidak menunduk, tidak pula mencari kontak mata dengan siapapun. Sikap itu konsisten sejak awal. Dan saya tahu, konsistensi adalah satu-satunya cara bertahan ketika sorotan tidak pernah benar-benar padam. Jaksa mulai mengaitkan pengobatan dengan komunikasi personal. Di titik ini, saya sedikit menggeser posisi berdiri. Bukan untuk menyela, melainkan untuk bersiap. Setiap kalimat yang menyentuh wilayah medis harus ditempatkan dengan presisi. Kesalahan kecil dapat menciptakan persepsi seolah pengobatan adalah kedok, bukan kebutuhan. Saya mencatat frasa-frasa kunci, kata kerja yang dipilih, nada yang digunakan. Jaksa tidak pernah mengatakan, melanggar. Ia lebih sering menggunakan istilah, menjadi relevan. Kata yang terdengar netral, namun membuka pintu kemana saja. Saya menghela napas perlahan. Hubungan antara pasien dan dokter, dalam hukum, memiliki batasan yang jelas. Namun di mata publik, batas itu seringkali kabur. Terlebih ketika nama besar, figur publik, dan isu sensitif berada dalam satu bingkai. Jaksa melanjutkan dengan menyebutkan bahwa akan ada bukti komunikasi digital yang diajukan pada tahap berikutnya. Kalimat itu tidak panjang, tidak pula dramatis, tetapi dampaknya terasa. Beberapa pengunjung mulai bergeser di kursinya. Wartawan kembali menunduk, menulis cepat. Saya tahu, sejak saat itu, fokus persidangan mulai bergeser. Bukan lagi semata pada dakwaan utama, melainkan pada cerita di baliknya. Pada relasi, motif, dan dugaan yang mudah dikonsumsi publik. Disinilah pekerjaan saya menjadi lebih berat. Bukan karena kurangnya argumen hukum, melainkan karena hukum harus berhadapan dengan rasa ingin tahu yang seringkali tidak sabar. Saya mengangkat tangan, meminta izin bicara. Dengan suara yang saya jaga tetap stabil, saya menegaskan bahwa setiap tindakan medis harus dipahami dalam kerangka profesional, bukan diasosiasikan secara spekulatif. Hakim mengangguk. Jaksa mencatat. Ruang sidang kembali hening. Namun saya tahu, keheningan itu bukan tanda reda. Ia adalah jeda sebelum tekanan berikutnya. Sidang berjalan maju, menit demi menit, tanpa melompat ke masa lalu, tanpa dramatika berlebihan. Justru dalam kelurusan alur itulah, ketegangan tumbuh.
Seperti tali yang ditarik perlahan, tidak putus, tetapi semakin kencang. Saya melirik jam dinding. Waktu bergerak, namun rasa sesaknya menetap. Jaksa mulai menyinggung soal pembiayaan pengobatan. Tentang alur dana. Tentang siapa yang menanggung, dan bagaimana mekanismenya. Sekali lagi, pertanyaan itu terdengar administratif. Namun saya paham, inilah wilayah sensitif yang mudah ditafsirkan keliru. Dalam perkara publik, uang selalu menjadi magnet perhatian. Saya mencatat setiap istilah. Tidak ada angka yang disebutkan secara eksplisit. Semua disampaikan dalam narasi umum. Tetapi bayangan implikasinya sudah cukup untuk membuat ruang sidang terasa lebih berat. Ammar tetap diam. Saya tahu, diamnya bukan bentuk penolakan. Ia adalah pilihan. Dalam sistem hukum, tidak semua hal harus dijawab dengan suara. Beberapa justru harus ditunggu hingga waktunya tepat. Hakim kembali mengingatkan agar pemeriksaan tetap fokus dan tidak melebar. Saya menangkap sinyal itu sebagai bentuk kehati-hatian. Majelis tampak menyadari bahwa perkara ini berada di persimpangan antara fakta hukum dan opini publik. Sidang hari itu belum mencapai puncaknya. Namun saya bisa merasakannya mendekat. Seperti awan gelap yang perlahan menutup langit, tanpa petir, tanpa hujan, tetapi jelas membawa perubahan cuaca. Ketika palu hakim diketukkan untuk menutup sesi sementara, saya menutup berkas dengan perlahan. Tidak tergesa. Tidak pula lega. Babak berikutnya akan lebih keras. Dan saya harus memastikan, ketika tekanan meningkat, hukum tetap berdiri di atas relnya. Sidang kembali dibuka dengan suara palu yang sama, tetapi nuansanya tidak lagi serupa. Jika pada sesi sebelumnya tekanan masih terasa seperti kabut tipis, hari ini ia menjelma menjadi dinding tebal yang perlahan menutup ruang gerak. Saya berdiri di tempat yang sama. Posisi saya tidak berubah. Namun saya tahu, isi ruangan ini telah bergeser. Semua mata kini menunggu satu hal, bukti. Jaksa penuntut umum langsung mengambil alih ritme sidang. Tidak ada pengantar panjang. Tidak ada basa-basi. Dengan suara yang dijaga tetap datar, ia menyampaikan bahwa hari ini pihaknya akan menghadirkan bukti komunikasi digital yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kata, relevan, kembali digunakan. Saya menatap ke arah majelis hakim. Tidak ada ekspresi berlebihan. Namun dari cara mereka menyandarkan tubuh ke kursi, saya tahu fokus telah mengeras. Ini bukan lagi sesi pemanasan. Ini adalah bagian inti. Layar monitor di ruang sidang dinyalakan. Percakapan WhatsApp mulai ditampilkan satu persatu. Tidak ada efek visual dramatis. Tidak ada sorotan berlebihan. Hanya tangkapan layar percakapan dengan waktu pengiriman dan susunan kalimat yang dibacakan secara berurutan. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana berubah drastis. Saya mendengar tarikan napas dari bangku pengunjung. Percakapan itu dibacakan tanpa intonasi. Seolah hanya rangkaian teks. Namun saya tahu, teks tidak pernah netral. Ia selalu menunggu pembaca untuk memberinya makna. Jaksa mulai mengaitkan isi percakapan dengan dugaan tertentu. Ia tidak mengatakan secara eksplisit. Ia membiarkan kata-kata itu bekerja sendiri, membentuk persepsi di benak siapapun yang mendengarnya. Di titik ini, saya merasakan tekanan yang nyata. Sebagai pengacara, saya paham bahwa bukti digital seringkali dianggap paling objektif. Padahal justru sebaliknya. Tanpa konteks, tanpa penjelasan menyeluruh, percakapan bisa berubah menjadi jebakan tafsir. Saya mencatat dengan cepat. Kalimat mana yang dipotong. Kata mana yang berdiri sendiri tanpa latar. Saya harus siap. Ammar tetap duduk tenang. Namun saya melihat perubahan kecil. Tangannya yang semula terlipat kini bertumpu di meja. Bukan gelisah, tetapi bersiap. Saya mengenali itu sebagai bentuk kesadaran penuh bahwa perkara ini telah memasuki fase paling rawan. Jaksa melanjutkan. Ia menyebut bahwa komunikasi tersebut menunjukkan adanya kedekatan tertentu antara Ammar dan Dr. Camelia. Kata, kedekatan, itu dibiarkan menggantung. Tidak dijelaskan batasnya. Tidak pula ditentukan ukurannya. Namun justru disitulah daya ledaknya. Saya mengangkat tangan, meminta izin bicara. Dengan nada yang saya jaga tetap tenang,
Saya menyampaikan bahwa komunikasi antara pasien dan dokter tidak dapat dilepaskan dari konteks pengobatan. Bahwa bahasa dalam percakapan medis seringkali bersifat personal namun tetap profesional. Saya menekankan bahwa memisahkan kalimat dari konteksnya adalah cara tercepat menciptakan kesimpulan keliru. Hakim mengangguk. Jaksa mencatat. Namun saya tahu, di luar ruang sidang, catatan itu belum tentu dibaca dengan cara yang sama. Sidang berlanjut. Percakapan lain ditampilkan. Lagi-lagi tanpa penjelasan tambahan. Lagi-lagi dibiarkan bekerja sendiri. Saya merasakan ruang sidang mulai terbelah. Di satu sisi, hukum yang menuntut pembuktian utuh. Di sisi lain, rasa ingin tahu publik yang haus akan potongan cerita. Inilah titik ketika perkara hukum mulai bersinggungan langsung dengan stigma. Jaksa kemudian menyinggung soal implikasi finansial. Tentang bantuan, tentang dukungan, tentang alur yang menurutnya patut dipertanyakan. Tidak ada angka disebutkan. Tidak ada nominal diucapkan. Semuanya disampaikan dalam narasi umum. Namun cukup untuk memantik imajinasi. Saya kembali berdiri. Saya tegaskan bahwa asumsi tidak boleh menggantikan bukti. Bahwa hukum tidak bekerja dengan dugaan berlapis, melainkan dengan fakta yang teruji. Saya meminta agar setiap percakapan dibaca secara utuh, bukan dipilih sebagian. Ruang sidang kembali hening. Saya bisa merasakan ketegangan mencapai batas yang berbeda. Ini bukan lagi tekanan administratif. Ini sudah menjadi pertarungan narasi. Ammar menoleh ke arah saya untuk pertama kalinya hari itu. Tatapannya singkat. Namun cukup bagi saya untuk memahami bahwa ia menyerahkan sepenuhnya medan ini kepada saya. Kepercayaan itu terasa berat, tetapi juga menguatkan. Hakim kemudian menskors sidang sejenak. Palu diketukkan. Namun tidak ada yang benar-benar bergerak. Semua orang seolah masih terpaku pada layar yang kini telah gelap. Percakapan yang barusan dibacakan masih menggantung di udara, belum menemukan tempatnya. Saya tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan kembali ke suasana netral. Babak selanjutnya akan menentukan apakah bukti-bukti ini akan menguat sebagai fakta hukum, atau runtuh sebagai tafsir yang terburu-buru. Dan di sanalah, puncak konflik sesungguhnya menunggu. Sidang dilanjutkan tanpa basa-basi. Begitu palu hakim diketukkan, saya langsung merasakan perubahan yang tajam. Jika pada sesi sebelumnya ketegangan masih bersembunyi di balik prosedur, kali ini ia berdiri telanjang di tengah ruang sidang. Semua orang tahu, hari ini adalah titik krusial. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Dr. Camelia dipanggil maju sebagai saksi. Langkahnya tenang. Wajahnya terkendali. Tidak ada ekspresi panik, tidak pula upaya mencuri simpati. Ia duduk di kursi saksi, mengucapkan sumpah dengan suara yang stabil. Namun justru kestabilan itu yang membuat suasana semakin berat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dicatat, dipilah, dan ditarik ke berbagai arah. Saya berdiri tidak jauh darinya. Sebagai pengacara Ammar Zoni, posisi saya hari itu tidak sekadar membela klien. Saya berdiri di antara dua dunia yang saling menekan. Dunia medis yang berbicara dengan pendekatan manusiawi, dan dunia hukum yang menuntut ketepatan tanpa emosi. Jaksa memulai pemeriksaan. Pertanyaannya tersusun rapi. Terlalu rapi. Ia menggiring kesaksian secara perlahan, dari hal-hal yang tampak netral menuju wilayah yang lebih sensitif. Tentang bagaimana komunikasi dilakukan. Tentang intensitas. Tentang nada. Semua diarahkan untuk membentuk satu gambaran utuh versi penuntutan. Saya memperhatikan setiap jeda. Dr. Camelia menjawab dengan bahasa yang terukur. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dengan Ammar dilakukan dalam konteks medis. Bahwa kondisi pasien membutuhkan pendekatan tertentu. Bahwa tidak semua percakapan klinis bisa dibatasi oleh bahasa kaku. Namun jaksa tidak berhenti di situ. Ia mulai mengaitkan jawaban dengan bukti percakapan yang sebelumnya diputar. Kalimat demi kalimat disandingkan. Sebagian dipertanyakan maknanya. Sebagian lain dipelintir arahnya. Di titik ini, ruang sidang benar-benar memanas. Saya melihat beberapa pengunjung saling berpandangan. Wartawan menulis lebih cepat. Kamera kembali aktif. Inilah momen yang mereka tunggu. Momen ketika kesaksian bertemu tafsir. Saya mengangkat tangan, menyela dengan izin hakim.
Saya menegaskan bahwa kesaksian tidak boleh dipisahkan dari keahlian saksi. Bahwa dokter berbicara dengan landasan ilmu, bukan spekulasi. Bahwa hukum harus berhati-hati menarik garis antara komunikasi medis dan dugaan yang belum terbukti. Hakim mengangguk. Namun jaksa kembali masuk. Ia mulai menyinggung soal pembiayaan pengobatan. Tentang bagaimana prosesnya. Tentang keterlibatan pihak-pihak tertentu. Tentang kemungkinan adanya motif di balik bantuan. Kata, kemungkinan, kembali digunakan. Saya merasakan ini sebagai puncak tekanan. Kesaksian Dr. Camelia kini tidak lagi dibaca sebagai penjelasan medis, melainkan sebagai potongan puzzle yang ingin dipaksakan menyatu. Disinilah konflik mencapai titik tertingginya. Fakta dipaksa berhadapan langsung dengan opini. Saya berdiri lebih tegak. Dengan suara yang saya jaga tetap tegas namun terkontrol, saya menyampaikan keberatan. Saya menekankan bahwa dugaan tidak bisa disamakan dengan bukti. Bahwa motif tidak bisa diasumsikan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa bantuan dalam konteks pengobatan tidak serta-merta menjadi indikasi pelanggaran. Ruang sidang bergemuruh pelan. Hakim mengetukkan palu, meminta ketertiban. Saya bisa melihat raut Ammar dari sudut mata saya. Ia tetap diam. Namun sorot matanya tajam. Tidak defensif. Tidak menyerah. Ia menyadari bahwa hari ini namanya sedang ditarik ke berbagai arah, tanpa ia sendiri banyak bicara. Dr. Camelia melanjutkan kesaksiannya. Ia menyampaikan bahwa seluruh tindakannya didasarkan pada pertimbangan profesional. Tidak ada niat di luar tugas medis. Tidak ada kepentingan tersembunyi. Semua dilakukan demi kesehatan pasien. Pernyataan itu terdengar sederhana. Namun justru disitulah letak bobotnya. Jaksa mencoba mematahkan dengan pertanyaan lanjutan. Namun nada ruang sidang sudah berubah. Ketegangan telah mencapai puncaknya. Semua pihak kini berdiri di garis tipis antara fakta dan persepsi. Saya merasakan detik-detik itu berjalan lambat. Inilah titik ketika perkara ini tidak lagi sekadar soal pasal dan ancaman pidana. Ia telah berubah menjadi ujian tentang bagaimana hukum memperlakukan manusia. Tentang apakah profesionalisme masih memiliki ruang di tengah sorotan publik. Ketika hakim akhirnya menskor sidang, palu diketukkan lebih keras dari biasanya. Saya menghela napas panjang. Sidang hari itu tidak ditutup dengan kelegaan. Justru setelah kesaksian Dr. Camelia disampaikan dan palu hakim diketukkan, saya merasakan tekanan yang berbeda. Ia tidak lagi hadir dalam bentuk debat terbuka atau silang pendapat yang keras. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi, lebih licin, namun tidak kalah berbahaya. Saya kembali ke tempat duduk bersama Ammar Zoni. Tidak ada percakapan. Tidak ada bisikan. Kami sama-sama memahami bahwa fase paling riuh telah terlewati, tetapi gema dari peristiwa itu masih akan bergulir panjang. Dalam perkara seperti ini, seringkali yang paling menentukan bukan apa yang diucapkan di ruang sidang, melainkan bagaimana ia ditafsirkan setelahnya. Hakim menyampaikan arahan lanjutan dengan nada datar. Agenda berikutnya ditetapkan. Tidak ada komentar tambahan. Tidak ada penilaian tersirat. Namun justru sikap netral itulah yang saya jaga agar tetap menjadi poros perkara ini. Saya mencatat setiap keputusan prosedural. Di titik ini, pekerjaan saya bukan lagi merespons serangan frontal, melainkan menjaga agar perkara tidak tergelincir ke wilayah asumsi. Setelah puncak konflik, selalu ada upaya halus untuk mengunci narasi. Dan narasi yang terkunci seringkali lebih berbahaya daripada tudingan terbuka. Saya memperhatikan jaksa penuntut umum. Ia tidak lagi agresif. Wajahnya tenang. Namun dari caranya merapikan berkas dan berdiskusi singkat dengan timnya, saya tahu strategi berikutnya sedang disusun. Dalam hukum, jeda bukan berarti berhenti. Ia adalah waktu untuk merapikan posisi. Ammar tetap tenang. Saya melihatnya berdiri ketika sidang benar-benar dinyatakan selesai. Langkahnya stabil. Tidak tergesa. Tidak pula menunjukkan gestur defensif. Bagi publik, sikap semacam itu kerap dianggap dingin. Namun bagi saya, itulah cara seseorang menjaga martabatnya di tengah tekanan yang tidak adil. Kami berjalan keluar ruang sidang. Sorotan kamera kembali menyala. Mikrofon terangkat. Pertanyaan datang bersahutan. Saya berdiri sedikit di depan Ammar, mengambil peran sebagai perisai.
Bukan untuk menghalangi informasi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan tidak memperkeruh proses hukum yang masih berjalan. Saya menyampaikan bahwa sidang telah berlangsung sesuai prosedur, bahwa kesaksian telah didengar, bahwa pembelaan akan disampaikan pada waktunya. Tidak lebih, tidak kurang. Di wajah beberapa wartawan, saya melihat kekecewaan. Mereka menginginkan kutipan yang lebih tajam, lebih provokatif. Namun hukum tidak bekerja untuk memuaskan selera judul besar. Kami meninggalkan gedung pengadilan. Di dalam kendaraan, suasana sunyi. Ammar menatap keluar jendela. Kota berjalan seperti biasa. Orang-orang melintas tanpa tahu bahwa satu nama, satu percakapan, dan satu kesaksian sedang diperdebatkan dengan sengit di ruang hukum. Saya memecah keheningan. Saya katakan bahwa hari ini adalah titik penting, bukan akhir. Ammar mengangguk, tidak banyak bertanya. Ia memahami bahwa jalur hukum bukan sprint, melainkan maraton yang melelahkan. Sesampainya di kantor, saya langsung mengumpulkan tim. Kami membedah kembali kesaksian Dr. Camelia. Setiap kalimat kami telaah. Setiap potensi tafsir kami petakan. Bukan untuk membangun pembelaan emosional, melainkan untuk memastikan bahwa fakta tidak diseret keluar dari koridornya. Di papan tulis, saya menuliskan satu kalimat besar, konteks adalah kunci. Tanpa konteks, bukti digital hanyalah potongan. Tanpa konteks, komunikasi medis mudah disalahpahami. Tanpa konteks, hukum kehilangan rohnya. Saya menyadari, tantangan terbesar ke depan bukan lagi membantah tuduhan, melainkan mengembalikan perkara ini ke rel yang benar. Rel hukum, bukan rel sensasi. Hari mulai gelap ketika rapat kami akhiri. Saya duduk sendiri di ruang kerja. Lampu meja menyala. Berkas-berkas tersusun rapi. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Rutinitas kota terus berjalan, sementara di dalam ruangan ini, sebuah perkara besar masih menunggu ujungnya. Saya merenung sejenak. Perkara ini bukan hanya tentang Ammar Zoni. Ia adalah cermin bagaimana sistem hukum diuji ketika berhadapan dengan figur publik. Tentang sejauh mana profesionalisme medis dilindungi. Tentang bagaimana komunikasi diperlakukan sebagai bukti. Sebagai pengacara, saya tidak memiliki kemewahan untuk larut dalam emosi. Namun saya juga bukan mesin. Saya memahami betul bahwa di balik setiap berkas, ada manusia yang hidupnya dipertaruhkan. Hari itu saya kembali memasuki ruang sidang dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang memukul dada seperti pada hari kesaksian. Tidak ada lagi sorotan tajam yang seolah ingin merobek setiap kata. Yang tersisa adalah kelelahan yang sunyi, jenis kelelahan yang hanya muncul setelah sebuah proses panjang diperas hingga tetes terakhirnya. Sidang berjalan singkat. Hakim menyampaikan bahwa tahapan pemeriksaan telah rampung dan perkara memasuki fase berikutnya. Kalimat itu terdengar administratif, nyaris tanpa emosi. Namun bagi saya, itulah penanda bahwa satu bab besar telah benar-benar ditutup. Apapun yang terjadi setelah ini akan bergerak dalam koridor yang lebih sempit, lebih teknis, dan lebih sunyi. Saya berdiri di samping Ammar Zoni. Ia tampak lebih kurus dari hari-hari awal persidangan. Namun sorot matanya tetap utuh. Tidak redup. Tidak pula mencari belas kasihan. Saya menangkap satu hal yang jarang dibicarakan orang, bertahan di ruang sidang bukan soal keberanian bicara, melainkan keteguhan untuk tetap diam ketika dunia ramai menilai. Hakim mengetukkan palu. Tidak keras. Tidak lama. Namun cukup untuk mengakhiri satu fase yang telah menguras banyak hal, waktu, energi, emosi, dan reputasi. Ruang sidang perlahan kosong. Orang-orang berdiri, merapikan tas, menggulung kabel kamera. Semua kembali ke urusan masing-masing. Hanya hukum yang tetap tinggal di benak saya. Saya melangkah keluar tanpa tergesa. Di lorong pengadilan, suara langkah kaki bergema. Beberapa wartawan masih menunggu, namun tidak lagi seagresif sebelumnya. Berita utama telah lewat. Judul-judul besar telah diturunkan. Kini, perkara ini menunggu jalurnya sendiri. Saya menyampaikan satu hal kepada mereka. Bahwa proses hukum telah berjalan. Bahwa semua pihak telah didengar. Bahwa kesimpulan tidak boleh ditarik sebelum putusan dibacakan. Kalimat itu mungkin terdengar berulang, namun saya percaya,
di tengah kebisingan opini, pengulangan prinsip justru menjadi penting. Saya lalu meninggalkan gedung pengadilan. Di luar, langit mendung. Tidak hujan. Tidak cerah. Seperti perkara ini, yang tidak pernah sepenuhnya hitam atau putih. Saya duduk di dalam kendaraan dan membiarkan keheningan bekerja. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan yang saya jawab saat itu. Saya berpikir tentang perjalanan perkara ini. Tentang bagaimana satu nama dokter, satu percakapan digital, dan satu kesaksian dapat membentuk gelombang besar. Tentang bagaimana publik kerap lupa bahwa hukum bukan alat pemuas emosi, melainkan mekanisme perlindungan bagi semua pihak. Sebagai pengacara, saya sering berada di posisi yang tidak nyaman. Membela di tengah tudingan. Menjaga logika ketika emosi mendominasi. Namun justru di sanalah makna profesi ini diuji. Malam itu, saya kembali ke kantor. Lampu-lampu sudah banyak yang mati. Saya duduk sendirian, menutup berkas perkara ini untuk sementara. Tidak dengan rasa menang. Tidak pula dengan rasa kalah. Hanya dengan keyakinan bahwa saya telah menjalankan peran saya sejujur mungkin. Perkara Ammar Zoni belum sepenuhnya berakhir di atas kertas. Namun sebagai sebuah proses, ia telah memberi satu pelajaran penting, bahwa keadilan tidak selalu datang dengan sorak, dan kebenaran tidak selalu hadir dengan wajah yang mudah dikenali. Hukum bekerja dalam senyap. Dan di sanalah ia seharusnya dibiarkan berdiri, tanpa tekanan, tanpa stigma, tanpa dorongan untuk menyenangkan siapapun selain nurani keadilan itu sendiri. Saya menarik napas panjang.